Ini agak berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk posko lebaran kali ini BPH Migas lebih memfokuskan kepada mobilitas di dalam kota dan sekitar kota lah kira-kira begitu ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita lebih fokus kepada mobilitas masyarakat antar kota, antar provinsi. Tapi kali ini kita fokus di dalam kota seperti misalnya di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa bagian di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, itu kami fokus di wilayah-wilayah tersebut ya. Seperti periode ini pun kita membagi wilayah-wilayah tersebut dalam pantauan dari masing-masing tim dari posko. Dari mulai minggu kemarin, bahkan Kepala BPH Migas, Pak Ivan ini sudah berjalan untuk Trans Sumatera ya, dari mulai Lampung sampai kepada Aceh, dalam rangka posko Lebaran juga. Jadi memastikan bahwa di tiap-tiap kota itu ketersediaan itu bisa terjamin begitu ya, meskipun ada kemudian peningkatan atau eskalasi aktivitas masyarakat di tiap-tiap kota begitu. Nah, kami jadi fokus kepada kota-kota besar dan kota-kota di sekitarnya begitu, Mas Gibran. Pak Ibnu, kalau untuk full year 2021 ini seperti apa proyeksi untuk tingkat konsumsi BBM? Untuk 2021 secara umum dibandingkan 2020 tadi sudah saya katakan bahwa ini ada peningkatan ya. Peningkatan yang menurut kami ini cukup signifikan dibandingkan 2020 begitu ya. Tentu ini menggambarkan pertama bahwa ekonomi sudah mulai menggeliat gitu ya, sudah mulai pulih lah kira-kira di tahun 2021 ya, di mana 2020 itu sangat terdampak ya akibat pandemi, mobilitas dan aktivitas masyarakat menurun di 2020. Nah di 2021 ini tadi sudah saya katakan khususnya untuk penggunaan gasoil atau solar ini meningkat cukup tajam ya dibandingkan tahun 2020 ya. Kalau kita lihat dari rata-rata harian, rata-rata konsumsi harian itu sekitar 44,4% rata-rata harian ya. Nah untuk ini kami berasumsi bahwa kondisi di 2021 itu sudah back to normal tuh setelah kemarin ada 2020 kena pandemi. Nah BPH Migas akan memastikan bahwa penyaluran dan pendistribusian BBM ini kemudian harus sesuai atau mengikuti pola konsumsi dari masyarakat. Untuk itu kita memberikan penugasan seperti solar subsidi, kemudian premium kepada Pertamina pun tidak kita kurangi dibandingkan tahun 2020, masih tetap sama ya. Jadi ini yang harus dipastikan ya, bahwa penyaluran dan pendistribusian ini harus tetap terjaga begitu. Oke, baik. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.